Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismia Nur dengan NIM 230705101. Di sini saya akan menjelaskan tentang stack dan queue. Yang pertama, stack. Jadi stack ini merupakan struktur data yang mengikuti pola tumpukan dari benda. Konsep yang utama yang dipakai di stack ini yaitu LIFO atau last in first out. Maksudnya yaitu benda terakhir yang masuk ke dalam tumpukan akan menjadi benda pertama yang akan dikeluarkan dari tumpukan. Contoh analoginya seperti tumpukan piring atau barang lain. Pada saat kita hendak menumpuk piring-piring, tentulah yang kita lakukan adalah meletakkan piring pertama pada tempatnya, selanjutnya meletakkan piring kedua di atas piring pertama, dan demikian seterusnya. Dan di saat kita hendak mengambil satu piring dari tumpukan tersebut, tentu yang kita ambil adalah piring yang teratas atau yang terakhir kali ditaruh, bukan piring yang terbawah atau piring yang pertama kali diletakkan. Stack ini memiliki operasi utama. Yang pertama ada push, yaitu menambahkan elemen baru ke dalam stack pada posisi teratas. Ada pop, yaitu menghapus elemen teratas dari stack kemudian mengembalikan nilainya. Yang ketiga ada pick atau top, yaitu memeriksa elemen teratas dari stack tanpa menghapusnya. Yang keempat ada is empty, yaitu memeriksa apakah tumpukan kosong atau tidak. Yang kelima ada size, yaitu mengembalikan jumlah elemen dalam stack. Untuk jenis-jenis stack, berdasarkan kemampuan menyimpan data, struktur stack ini dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada register stack, yang kedua ada memory stack. Register stack merupakan stack yang hanya mampu menampung data dalam jumlah yang kecil. Sedangkan memory stack, kedalaman dari stack cukup fleksibel dan mampu menangani dalam skala yang lebih besar dibandingkan dengan register stack. Implementasi stack sendiri mempunyai dua macam. Yang pertama ada implementasi stack dengan array. Array merupakan salah satu implementasi stack yang paling sederhana dan mampu memberikan akses acak kepada pengguna berdasarkan indeks. Dalam implementasi stack menggunakan array, programmer dapat menggunakan bahasa-bahasa pemrograman seperti C, C++, Java, Python, dan lain-lain. Kelebihan dari implementasi stack ini adalah terdapat kemudahan dalam proses implementasinya. Adapun kekurangannya masih kurang fleksibel. Yang kedua yaitu implementasi stack dengan linked list. Jadi dengan menggunakan linked list, operasi push dapat digantikan dengan metode add found, dan operasi pop dapat digantikan dengan fungsi yang menghapus node depan dari linked list. Seperti halnya array, linked list juga dapat digunakan dalam bahasa pemrograman seperti C, C++, Java, dan lain-lain. Kelebihan dari implementasi stack dengan linked list ini yaitu kemampuan untuk bertambah dan berkurang sesuai dengan kebutuhan saat runtime. Untuk kekurangannya sendiri membutuhkan alokasi memori tambahan dikarenakan penggunaan pointer dalam linked list. Kemudian queue. Queue yaitu queue atau antrian merupakan suatu list. Salah satu sifat yang membedakan queue dengan stack adalah queue penambahan elemen dilakukan pada salah satu ujung dan pengambilan dilakukan pada ujung yang lain atau ujung belakang. Dengan demikian, queue menggunakan prinsip FIFO atau first in first out, yaitu elemen yang pertama masuk akan pertama kali pula dikeluarkan. Seperti pada stack, operasi-operasi dasar pada queue ini adalah operasi penambahan elemen seperti ADD key dan operasi pengambilan elemen seperti DEL key. Queue juga sangat penting dalam berbagai hal, misalnya seperti antrian di bank, sistem permintaan jaringan komputer, dan sebagainya. Adapun fungsi-fungsi queue, yang pertama antrian. Queue untuk menyimpan data antrian, misalnya sistem antrian pelayanan konsumen, pembayaran, dan sebagainya. Yang kedua scheduling.
yaitu menentukan urutan langkah atau proses yang akan dikerjakan oleh sistem operasi. Yang ketiga, memory management, yaitu penting untuk sistem pengelolaan memori dalam menentukan susunan atau urutan memori yang dipakai dan dikeluarkan. Kemudian fungsi dari queue sendiri ada breadth first search yang dipakai pada algoritma breadth first search yang berguna untuk menyimpan moda yang hendak dikunjungi pada graf. Kemudian ada web crawler yang digunakan untuk menyimpan URL yang hendak dibuka pada proses crawling. Kemudian ada resource allocation yang digunakan untuk pengelolaan sumber daya, misalnya untuk mengalokasikan dan mengatur sumber daya bandwidth, memori, dan lain-lain. Kemudian ada buffer management yang digunakan untuk mengelola dan mengatur aliran data keluar dan masuk dari buffer. Kemudian ada network management yang digunakan untuk sistem pengelolaan jaringan, misalnya untuk mengatur aliran data antara node. Untuk fungsi-fungsi queue, kemudian ada juga data backup yang digunakan untuk menyimpan data yang hendak di backup, serta juga untuk menentukan urutan backup data. Kemudian ada multithreading dan konkurrensi yang digunakan untuk mengatur bagaimana urutan sinkronasi dan eksekusi thread. Yang terakhir ada other apps yang digunakan pada berbagai aplikasi seperti manajemen konfigurasi, sistem pengelola event, dan lain-lain. Kemudian implementasi queue. Jadi implementasi queue ini yang pertama ada implementasi menggunakan array. Untuk implementasi yang menggunakan array ini berperan sebagai wadah dalam menyimpan berbagai elemen pada antrian. Pada implementasi ini, kita perlu menggunakan dua petunjuk, yaitu front dan rear, yang menunjukkan posisi elemen pertama dan terakhir. Setelah ditambahkan elemen baru, petunjuk rear maju pada posisi selanjutnya. Kemudian ketika elemen dihapus, maka penunjuk front maju pada posisi selanjutnya. Yang kedua, implementasi menggunakan linked list. Sama juga seperti implementasi stack, queue juga mempunyai implementasi menggunakan linked list. Jadi implementasi menggunakan linked list ini saling terkait satu sama lain untuk menyimpan semua elemen pada antrian. Masing-masing simpul juga mempunyai dua bagian, yakni data dan pointer. Pada implementasi menggunakan linked list ini ada dua petunjuk yang digunakan, yaitu front dan rear, seperti pada penjelasan implementasi menggunakan array. Jadi pada implementasi menggunakan linked list ini saat ditambahkan elemen baru, maka simpul baru ditautkan pada simpul terakhir, lalu penunjuk rear diperbarui. Dan saat elemen dihapus, maka simpul pertama dilepaskan, kemudian penunjuk front diperbarui. Untuk perbedaan stack dan queue, dasar-dasarnya untuk stack, struktur datanya linear, objek-objek yang dihapus atau dimasukkan pada ujung sama. Untuk queue, struktur data juga linear dan objek-objek yang dihapus dan dimasukkan dari dua ujung berbeda. Kemudian prinsip kerja, stack mengikuti prinsip last in first out, sedangkan queue mengikuti prinsip first in first out. Yang petunjuk untuk stack memiliki satu pointer, yaitu pointer paling atas. Jadi pointer ini menunjukkan alamat elemen paling atas atau elemen terakhir yang dimasukkan ke dalam tumpukan. Sedangkan stack menggunakan dua pointer atau dalam antrian sederhana untuk membaca dan menulis data dari kedua ujung depan dan belakang. Operasi. Untuk operasi, stack menggunakan push dan pop sebagai dua operasinya.
sedangkan Q menggunakan NQ dan DQ sebagai dua operasinya. Struktur perbedaan antara stack dan Q. Untuk stack, penyisipan dan penghapusan elemen hanya dilakukan dari satu ujung, sedangkan Q menggunakan dua ujung, depan dan belakang. Pemeriksaan kondisi lengkap. Perbedaannya, stack bila top sama dengan max min 1 artinya tumpukan penuh. Sedangkan Q bila rear sama dengan max min 1 artinya antrian penuh. Pemeriksaan kondisi kosong. Untuk stack bila top sama dengan min 1 itu menunjukkan tumpukan kosong. Sedangkan Q bila front sama dengan rear plus 1 atau front sama dengan min 1 itu mengindikasikan antrian kosong. Kemudian varian, untuk stack, struktur data stack tidak memiliki tipe apapun, sedangkan Q struktur datanya memiliki tiga jenis. Yang pertama ada Q melingkar, kemudian Q prioritas, dan yang terakhir Q yang berujung ganda. Untuk visualisasi, stack dapat memvisualisasikan tumpukan sebagai kolisi vertikal, sedangkan Q dapat memvisualisasikan antrian sebagai kolisi horizontal. Dan terakhir, perbedaan dari stack dan Q ada pelaksanaan. Untuk stack implementasinya lebih sederhana, sedangkan Q implementasinya relatif lebih rumit. Jadi untuk eksperimen stack pada Python saya menggunakan contoh sederhana yaitu tentang tumpukan piring. Yang pertama kita ketik dulu stack piringnya, kemudian sama dengan kurung siku, kita enter. Dan di sini ada dua metode, yaitu yang pertama push, yaitu teknik untuk menambahkan piring ke dalam tumpukan. Jadi yang harus kita ketik codingannya itu yang pertama stack underscore piring, kemudian titik, pattern, buka kurung, piring, kita enter. Sama juga seperti yang di atas, piring 2. Piring 3. Kemudian kita print dengan perintah sebagai berikut. Untuk piring kita akhiri dengan titik 2, kemudian koma. Yang jadi perintahnya itu stack piring. Jadi yang tumpukan piring itu keterangannya. Metode yang kedua yaitu pop atau teknik pengambilan, yaitu mengambilkan satu piring di dalam tumpukan dengan codingan sebagai berikut. Stack piring, pop, kurung, kita print, tumpukan piring, kita itu tumpukan piring, setelah mengambil
1 piring. Kita akhiri dengan titik 2, kemudian koma, kemudian kita print stack piring. Dan untuk melihat hasilnya, kita runkan dulu codingannya. Maka hasilnya itu seperti demikian. Untuk eksperimen Q pada Python, saya mau juga menggunakan contoh di kehidupan sehari-hari, yaitu tentang antrian di bank. Pertama kita ketik dulu Q underscore bank. Dia juga menggunakan dua metode, push dan pop, sama seperti stack. Codingannya cuman codingannya saja yang berbeda. Jadi untuk metode yang pertama yaitu menambahkan antrian. Bank dot dan kemudian antrian 1. Kita print Q banknya. Dalamnya kita tulis dulu keterangannya, antrian bank. Untuk metode yang kedua yaitu melayani orang pertama yang ada di antrian. Kita juga menggunakan codingannya Q underscore bank titik pop kemudian kita print dalamnya kita tulis keterangan antrian setelah melayani 1 orang. Kita akhiri dengan titik 2. Kita ketik Qbank. Dan untuk hasilnya kita runkan dulu. Dan hasilnya itu seperti berikut. Jadi cukup sekian hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.